Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Syarif Muhasin, mahasiswa dari Studio Darul Quran kelas semester 5A. Di sini saya akan membuat video tentang pengertian mata kuliah saya akan membuat video untuk tugas mata kuliah ATTK, analisis teks tafsir kontemporer. Di sini saya akan menjelaskan pengertian mata kuliah ATTK, kemudian yang kedua, apa saja sih yang dipelajari di mata kuliah ATTK, kemudian yang ketiga, cara melakukan analisis terhadap teks tafsir kontemporer, kemudian yang keempat, manfaat mengikuti mata kuliah ATTK dalam teknis penulisan skripsi, dan yang kelima, kesimpulan. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang pengertian mata kuliah ATTK atau kepanjangannya analisis teks tafsir kontemporer. Jadi teman-teman, analisis teks tafsir kontemporer merupakan mata kuliah pada prodi ilmu Al-Quran tafsir. Di sana kita akan belajar cara menganalisis teks-teks tafsir yang kontemporer, yaitu buku tafsir yang kontemporer, yaitu masa kini, yang membahas tentang problematika pada zaman ini, modern. Dari katanya, kita bahas satu persatu dari katanya. Yang pertama, analisis teks, yaitu cara bagaimana nanti kita akan mempelajari bagaimana cara menganalisis suatu teks. Jadi kita akan mencari makna-makna atau arti yang tersembunyi atau maksud dari teks yang dipakai oleh mufasir tersebut dalam menafsirkan suatu ayat. Jadi nanti ketika misal kita harus tahu mengapa mufasir menggunakan teks ini tetapi tidak menggunakan teks lain gitu. Jadi kita harus tahu, dan ini pasti mempunyai alasan tersendiri bagi para mufasir gitu. Jadi analisis teks seperti itu. Jadi menganalisis teks yang digunakan oleh mufasir dalam menafsirkan suatu ayat. Kemudian tafsir kontemporer, yaitu adalah tafsir yang membahas tentang problematika pada zaman ini, yaitu contohnya seperti sosial media, penggunaan sosial media, kemudian pemanasan global, kemudian seperti dan lain-lain. Intinya, tafsir kontemporer adalah kitab tafsir yang membahas tentang problematika pada zaman-zaman modern gitu. Bukan zaman-zaman dahulu, bukan zaman-zaman klasik gitu. Jadi kalau digabungkan, analisis teks tafsir kontemporer adalah ilmu yang mempelajari cara menganalisis suatu teks yang digunakan oleh mufasir dalam menafsirkan suatu ayat dalam kitab tafsir kontemporer. Kemudian apa saja sih yang dipelajari dalam mata kuliah ATTK? Kita di sana akan mempelajari cara bagaimana jadi di awal nanti kita akan mempelajari apa sih yang dimaksud dengan ATTK. Yang tadi kita sudah bahas di awal pengertiannya apa saja. Kemudian setelah kita paham apa sih itu ATTK, nanti kita akan mempelajari pertama cara membuat paragraf sesuai dengan prek gitu. Pertama, ada poinnya. Jadi ada poin, kemudian reason, kemudian
Jadi gitu teman-teman. Kita lanjut. Break adalah cara membuat paragraf sesuai yang baik gitu. Cara membuat paragraf dengan baik. Yang pertama, di paragraf harus mempunyai break. Yang pertama P yaitu point. Kemudian yang kedua R yaitu reason. Yang ketiga evidence. Kemudian yang keempat conclusion. Jadi di setiap paragraf harus mempunyai poin dari 4 ini. Yang pertama apa tadi? Poin. Jadi setiap paragraf harus mempunyai poin. Jadi poin seperti apa yang akan mau kita sampaikan. Kemudian setelah kita menulis poinnya, kemudian dilanjutkan dengan reason. Apa sih itu reason? Yaitu alasan. Jadi ini alasan yang memperkuat poin yang akan kita sampaikan gitu. Jadi reason ini harus disampaikan dengan singkat dan juga dapat dipahami agar ini reason agar menguatkan poin yang akan kita sampaikan. Kemudian setelah reason kita akan menulis evidence. Evidence adalah bisa berupa contoh-contoh yang nanti menguatkan di poin kedua yaitu reason. Jadi dengan tadi kalau reason disampaikan dengan singkat saja, maksud alasan kita seperti apa. Kalau di evidence kita bisa menulis berbaris-baris gitu. Gunanya apa? Gunanya memperkuat alasan kita. Jadi itu yang ketiga. Kemudian yang keempat conclusion. Nah, conclusion ini adalah maksud atau kesimpulan yang mau kita sampaikan. Jadi nanti kita di awal mata kuliah nanti kita akan mempelajari bagaimana cara membuat paragraf dengan rumus break. Yang pertama point, reason, evidence, dan conclusion. Dan nanti setelah kita menguasai cara membuat paragraf dengan rumus break, nanti kita akan langsung akan latihan bagaimana cara membuat membuat break 4 paragraf yang menggunakan rumus break. Dan nanti bebas materinya bebas poin yang akan kita sampaikan apa saja dari kita. Dan setelah melakukan tugas itu nanti kita akan melatih tulisan kita. Nanti kita akan udah mulai menafsirkan suatu teks tafsir kontemporer yang nanti kita akan mengambil dari kitab Wahbah Zuhaili atau Tafsir Al-Munir. Nanti di sana kita akan print, kemudian nanti kita akan artikan. Setelah itu kita akan membuat deskripsi umum. Deskripsi umum, gambaran umumnya. Kenapa nanti sebelumnya kita pilih ayat dulu. Atau kita pilih tema dulu yang akan kita analisis. Setelah kita memilih ayat tersebut, nanti kita akan melakukan analisis. Dan setelah melakukan analisis, kita akan tulis dalam sebuah paragraf. Yang pertama, paragrafnya berisi gambaran umum tentang ayat yang akan kita analisis. Jadi di situ ditulis gambaran umumnya saja. Kemudian di paragraf kedua nanti teman-teman nanti kita akan dilatih untuk menulis deskripsi khusus yang terdiri dari yang pertama asbabun nuzul, yaitu sebab turunnya suatu ayat yang kita kaji jika ada. Kemudian setelah asbabun nuzul ada juga munasabatul ayat, yaitu keterkaitan ayat dengan ayat sebelumnya atau ayat selanjutnya. Dan juga ada munasabus suwar, yaitu keterkaitan surat dengan surat yang lainnya sesudah atau sebelumnya. Dan setelah
kita melakukan analisis terhadap asbabun nuzul, kemudian munasabatul ayat, kita akan melakukan mencari poin akhlak yang akan kita kaji, atau poin dari teks tafsir kontemporer itu, atau fiqhul hayah. Dalam kitab Tafsir Wabazwali ada di sana subbabnya fiqhul hayah. Nah, nanti itu bisa kita ambil, kemudian kita pahami, dan setelah kita pahami dan kita analisis poinnya apa saja, dan setelah itu kita nanti akan menulis di satu paragraf itu poin akhlaknya. Jadi seperti itu materi yang nanti kita pelajari. Dan setelah semuanya selesai, dari pendahuluan, kemudian deskripsi umum, kemudian deskripsi khusus yang terdiri dari asbabun nuzul, kemudian munasabatul ayat, dan poin-poin akhlak. Setelah itu kita akan membuat suatu jurnal. Jika suatu tulisan, dan bukan jurnal, mohon maaf, itu nanti kita setelah tulisan kita selesai dan sesuai dengan rumus Black, nanti kita akan dibuat dalam satu buku gitu. Jadi gitu. Dan setelah kita mengetahui cara melakukan analisis teks tafsir kontemporer yang tadi sudah disampaikan, yang sudah kita bahas tadi, selanjutnya kita akan kasih tahu apa sih manfaat mengikuti mata kuliah analisis teks tafsir kontemporer dalam teknis penulisan skripsi. Jadi mata kuliah ini sebenarnya membantu kita dalam menulis paragraf gitu. Bagaimana caranya kita pertama menulis suatu paragraf dengan rumus Black agar nanti memudahkan dan menarik pembaca gitu. Jadi ada poinnya, kemudian ada reasonnya, kemudian ada evidence-nya, kemudian ada conclusion-nya. Itu manfaat pertama. Kemudian manfaat kedua, yaitu kita sudah bisa menganalisis teks tafsir yang digunakan oleh mufasir dalam menafsirkan suatu ayat gitu. Jadi itu adalah manfaat kita mengikuti mata kuliah analisis teks tafsir kontemporer. Jadi teman-teman, ini merupakan mata kuliah yang sangat penting. Jadi diharapkan kita bisa lebih komitmen lagi dalam mengikuti mata kuliah ATTK. Jadi kesimpulannya teman-teman, poin yang kelima, jadi kesimpulannya teman-teman dalam mengikuti pentingnya ATTK adalah yaitu menganalisis. Jadi pentingnya ATTK yaitu ATTK adalah mata kuliah yang di sana kita nanti akan mempelajari cara menganalisis teks tafsir kontemporer. Jadi ini mengapa penting? Karena tadi yang pertama membantu kita dalam menulis skripsi. Jadi nanti kan kita mempelajari bagaimana menulis sesuai dengan rumus Black. Kemudian yang kedua adalah mengapa ATTK ini penting, karena di sana kita akan menemukan solusi dalam menghadapi permasalahan-permasalahan masa kini. Jadi teks tafsir kontemporer merupakan aspek penting bagi kita dalam menghadapi problematika pada zaman ini. Tentunya ini tidak bisa kita dapatkan jika kita menganalisis teks tafsir klasik gitu. Ini nanti kita akan dapatkan solusinya ketika kita menganalisis teks tafsir kontemporer. Jadi ini menurut anak pribadi merupakan hal yang penting, merupakan mata kuliah yang penting bagi kita dalam menghadapi zaman ini. Jadi dengan ini saya juga menjadi nasihat bagi saya agar nanti di mata kuliah kedepannya saya lebih rajin lagi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.